wabarakatuh. Nama saya Tias Fitri Nurhayati, saya dari Universitas Aisyah Yogyakarta, program studi psikologi. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang iman, ilmu, dan amal. Lalu hubungan ketiganya apa sih? Mari kita simak videonya. Jadi karena saya sebelumnya sudah membahas tentang iman kepada Allah, mari kita review sedikit iman kepada Allah itu apa sih? Jadi, iman adalah kepercayaan atau keyakinan. Menurut bahasa, iman adalah pembenaran di dalam hati. Kalau saya menyebutnya sih kepercayaan. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati dan lisan, lalu mengamalkannya dengan perbuatan. Iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah ada dengan segala sifat dan keagungannya dan kesempurnaannya, kemudian diakui secara lisan, lalu kemudian dibuktikan dengan amal soleh. Fungsi iman kepada Allah adalah yang pertama, menambahkan keimanan. Yang kedua, menambahkan ketaatan. Yang ketiga, menenteramkan hati. Yang keempat, menyelamatkan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Yang kelima adalah mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan di dunia. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan pengertian orang-orang yang beriman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 3, yaitu yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya yaitu, mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan iman. Yang pertama, mengingkari rububiyah. Apa sih rububiyah itu? Kemarin sudah dijelaskan ya. Rububiyah adalah kekhususan untuk Allah. Yang kedua adalah sombong serta menolak beribadah kepada Allah. Yang ketiga, menjadikan penolong yang ia sembah selain Allah. Yang keempat, menolak sesuatu yang ditetapkan Allah untuk dirinya atau takdir, menolak takdir. Yang kelima, mendustakan Rasulullah tentang sesuatu yang beliau bawa atau Al-Quran. Selanjutnya adalah pengertian ilmu. Ilmu berasal dari kata alima, ya'lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, Allah meninggikan beberapa derajat atau tingkatan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu, dan Allah lah yang maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berikutnya adalah keutamaan ilmu. Yang pertama, ilmu menyebabkan dimudahkannya jalan menuju surga. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ilmu adalah warisan para nabi. Yang ketiga, ilmu akan kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. Disebutkan dalam hadis, jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, yang paling takut pada Allah adalah orang yang berilmu. Ditunjukkan dalam Quran surah Fatir ayat 28. Sesungguhnya yang takut pada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama atau orang yang berilmu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian amal. Amal berarti perbuatan atau tindakan. Pengertian amal dalam pandangan Islam adalah setiap amal soleh atau setiap perbuatan baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, amal dalam Islam tidak hanya terbatas kepada ibadah saja. Orang yang beramal soleh secara tegas juga dinyatakan sebagai orang yang tidak akan merugi dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini dibuktikan dalam Quran Surah Al-Asr ayat 1-3 yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh.
serta saling berwasiat dalam kebaikan dan kebenaran, serta kesabaran. Yang terakhir adalah hubungan iman, ilmu, dan amal. Jadi apa sih hubungannya iman, ilmu, dan amal itu? Iman, ilmu, dan amal adalah hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Dengan ilmu, keimanan kita tidak mudah digoyahkan. Sebaliknya dengan iman, seseorang terhindar dari kesombongan. Sedangkan ilmu tanpa amal tidak berarti atau tidak ada artinya, dan amal tanpa ilmu adalah sesat. Demikian penjelasan dari saya. Saya mohon pamit undur diri. Apabila ada kekurangan, itu datangnya dari saya sendiri. Dan sekian, semoga jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.